صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Wa taridu sighatu if'al bil ma'na sabiq li sittatin wa isrina ma'nan ala ma fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'duhum linayfin wa salasina. Kalau di kamus ada yang baca linayfin wa salasina sama. Wa yatamayyazu ba'duhu an ba'din bil qara'. Dados sighat amar yang maknanya perintah itu tidak jaminan harus wajib. Ada beberapa amar yang tidak lil wujub. Ini penting dalam disiplin ilmu usul fikih, sehingga tidak semua perintahnya Allah atau perintahnya Nabi menjadi perintah wajib. Misalnya yang masyhur itu wa idza halaltum fastadu, jika kamu setelah tahallul, kan ketika kita ihram enggak boleh berburu hewan. Setelah tahallul kata Allah fastadu, maka berburulah. Bukan berarti para kiai setelah ikhram terus rame-rame nyari kijang, kan jadi lucu. Meskipun perintahnya fastadu, maka berburulah. Nah, itu penting. Jadi makanya dibutuhkan ilmu usul fikih untuk menganalisis fikih. Mestinya amar itu kan perintah. Logikanya kalau perintah perlu dituruti. Tapi ada beberapa perintah yang hanya lil ibahah. Yaitu tadi misalnya wa idza halaltum fastadu, jika kamu sudah tahallul dari ibadah haji atau umrah, maka berburulah. Nah itu amar lil ibahah karena sebelumnya haram, maka perintah di sini hanya lil ibahah. Tapi ada beberapa perintah yang dari sesuatu yang awalnya haram. Itu kalau awalnya haram dalam kaidah fikih sekali dihukumi boleh, maka malah naiknya ke wajib. Ya, dalam kaidah disebut maka nama mamnu'an idza jaza wajib. Jadi sesuatu yang haram sekali kena hukum jaiz boleh, malah meloncat jadi hukum apa? Wajib. Misalnya qatul udwi. Kalau Pak Haris baca dengan udwi apa adwi? Orang keliru semacam sini-sini. Udwi. Pokoknya bacaan saya ini buat menasih bacaannya Pak Haris. Kalau beda berarti Pak Haris yang salah. Karena senior saya. Ini kasus ini, direktur tapi masalah ini masih belum, harus dikonfirmasi. Karena kalau mondok tidak lama itu udwin ya sama, yasmilu yasmalu sama. Tapi nanti kalau kelasnya di atasnya yasmilu itu kasus, yang benar itu yasmalu. Tapi kalau dibanding sampean ini sudah cukup, ini ilmunya sudah cukup. Tapi ini harus ya agak boleh tersinggung Pak, latihan jadi wong ati apik. Itu penting. Sehingga kenapa ada madhab, ada macam-macam. Karena ada jaminan perintahnya Allah dan Rasul itu semuanya lil wujub, ada lil ibahah, ada lil tahdid, ada macam-macam. Nah lil ibahah contohnya tadi apa? Wa idza halaltum fastad. Misalnya fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Ketika sholat selesai maka bubarlah. Kamu tidak perlu kayak orang Wahabi di Arab Saudi sekali salam langsung lari. Alasan kamu fantasiru al-amru lil wujub. Salam langsung ayo lari mergo qala ta'ala fantasiru. Ya kasus kalau gitu. Makanya enggak bisa orang jadi ahli fikih tanpa keahlian usul apa? Fikih. Karena di usul fikih ini nanti dipilah-pilah sekian amar yang maknanya itu ada lil wujub, lil ibahah, lil tahyir, lil tahdid, macam-macam. Makanya saya ingin menjelaskan itu. Wa illa faqat awsalaha. Ini kalau maknani ala basahal ya Allah, karena sanad kita sama ya. Basahal dulu ngaji sama Mbak Zubair ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud Termas itu yang ngaji sama Sohibul Anak Sayyid Abi Bakar apa? Jadi kalau sampean Pak Haris langsung Mbak Zubair apa liwat aku? Muter, yes Pak Haris, tak tombok, darurat. Ya, sampean sanatnya ya sampean Pak Haris, saya misalnya Mbak Mun, Mbak Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbak Mahfud Termas itu mukim di Mekah, itu langsung ngaji sama Sayyid Abi Bakar apa? Sayyid Abi Bakar Sato ngaji Sayyid Zaini Dahlan.
Nah, sanad paling dekat dengan Sayyid Abi Bakar Sato itu keluarga saya termasuk. Karena Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak namanya Umar Sato. Termasuk ya saya bilang termasuk keluarga. Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah. Terus punya anak namanya Hamzah Sato. Itu saryanya di Sedan di daerah saya. Mbah Hamzah Sato itu pernah nikahi beliau saya, tapi setelah punya anak mbah saya. Jadi mbah saya itu pernah jadi anak tirinya Sayyid Hamzah Sato. Tidak saya terangkan sanad dulu, karena Pak Haris nggak mungkin bisa menjelaskan ini kalau tidak niru saya tidak bisa. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang. Jadi Mbah Mat itu mbahnya Mbah Mun. Mbah Mun punya ibu asmane Nyai Mahmudah. Mahmudah itu binti Ahmad. Mbah Ahmad itu mertuanya Mbah Zubair. Mbah Ahmad itu ngaji di Mekah, itu tidak ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yana, tapi ngaji sama Sayyid Umar Sato, kakaknya Abi Bakar apa? Sato. Sayyid Umar Sato berkeyakinan ngaji itu tidak perlu kitab besar, tapi hafal, harus hafal. Sehingga jurumiyah ya dihafalkan, Imriti dihafalkan, Alfiyah, kitab-kitab Mabadi juga dihafalkan. Sehingga ketika Mbah Mat itu rawuh ke sarang, menerapkan mahfudhat. Karena ada lembaga yang bernama Sekolah MGS. Terus korbannya ya kita-kita, kalau nggak hafal tuh nggak naik juga. Jadi Mbah Said Umar itu termasuk akibatnya ke kita. Akhirnya kita wajib menghafal, termasuk bahasa hal, terus beberapa kiai hajen, Banafe mewajibkan menghafal, karena dulu Mbah Umar itu ilmu itu manfaat nak dihafal. Untung tidak nyuruh ngapalkan kaidah usul fikih. Tapi itu dulu lazim. Sayyid Abi Bakar Sato bisa alim gitu itu karena ngaji sama kakaknya namanya Umar Sato. Jadi kalau pakai sanad sarang misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair juga bisa lewat Mbah Mat. Mbah Mat itu ngaji saya Mas Sayyid Umar apa? Sayyid Umar Sato itu yang mewajibkan muhafadzah. Jadi termasuk tradisi menghafal itu yang keras itu Sayyid Umar Sato. Nah, sehingga saya mohon kaidah-kaidah fikih, karena bahasa hal itu spesialnya di kaidah fikih, saya mohon itu dihafalkan. Kayak tadi makana mamnu'an idza jaza wajib. Misalnya orang makan bangkai itu haram. Orang nyuri gedangnya Pak Haris, gedang gorengnya Pak Haris itu haram. Haram. Tapi sekali kamu kelaparan, kalau nggak makan gedangnya Pak Haris itu mati, maka wajib makan. Bukan sekedar boleh, tapi apa? Wajib. Karena sesuatu yang pernah dilarang sekali boleh langsung naik, hukumnya jadi apa? Wajib. Orang makan bangkai itu haram. Tapi kalau kamu darurat, kalau nggak makan bangkai itu mati, hukumnya makan adalah wajib. Setelah menjadi wajib, kena kaidah ad-daruratu muqaddaratun biqadri. Jadi kalau kira-kira makan bangkai itu kakinya cukup, nggak perlu makan semua. Paham ya? Makanya itu bisa diteruskan. Misalnya orang melihat perempuan itu haram, tapi kalau harus lihat di syahadah atau taklim atau macam-macam, itu langsung wajib. Itu memang kaidahnya gitu. Qatul udwi haram, tapi sekali harus karena ada kepentingan medis menjadi wajib. Nah, itu kaidah makana mamnu'an idza jaza wajib. Sesuatu yang dilarang sekali kena hukum jaiz, entah karena alasan apa, langsung naik jadi apa? Wajib. Nah, tentu ini butuh sekian analisis untuk membuktikan itu. Nah, makanya terus orang-orang usuliyin membuat bab seperti ini. Kalau baca ya. Wa yatamaya zubatuha lan dadi beda. Wa taridu lan tumeka apa sighatul amri atau sighatul if'al bil makna sabiq li sittatin wa isrina makna sampai 26 makna alama fil asli. Wa illa faqad awsalaha ba'duhum linayyifin wa salasina. Wa yatamayyazu ba'duhu an ba'din bil qara'in. Tentu nanti yang bisa membedakan adalah qarina. Satu misalnya taruhan awal itu lil wujubi. Pertama karena wajib, nahu wa aqimus shalah. Walin nadbilan amar tumeka kanggo makna sunat. Nahu fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Fakatibuhum mongko ngakatono kita basira hum ing para budak in alimtum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalem para budak khairan ing kapian.
Itu tentu hanya sunnah. Karena tidak ada ulama yang mewajibkan melakukan akad kitabah. Walil ibahati lan mukrana ibahah. Nahu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mangano sira kabeh min thayyibati ma. Ae mimma tekse mangan saka perkara yustalad tukang den anggap enak apa ma minal mubahat saking pira-pira barang sing mubah. Walid tahdidilan krana nglulu. Nglulu niku ngongkon tapi nak dilakoni yang perintah itu kecewa. Itu nglulu cara Jawa. Dia nyuruh sesuatu tapi kalau dilakukan betul yang menyuruh kecewa berat. Nahu i'malu masyitum. I'malu nglakoni ya sira kabeh mak ing perkara situm kang karep sira kabeh. Anda boleh melakukan apa saja. Tentu tidak mungkin itu Allah kok menyuruh orang boleh melakukan apa saja. Tentu Allah tidak mungkin membolehkan kita zina, maling, korupsi. Tapi kalau Allah sedang murka malah ngendikane i'malu masyitum kulit tahdid. Kila tindawono apa ngene. Wa yastukulan beneri apa tahdid ma tahrimi sepetane hukum haram wal karahati la hukum makruh. Ini yang mulai sulit ya, yang mulai bab-bab mukhtalaf alaih. Walil irsadi lan amar iku tumeka kanggo makna ngekeki panduan, ngekeki petunjuk. Ngekeki petunjuk apike iku piye. Tapi tidak raruan sah dan tidak sah, tapi mau apike iku piye. Nahwu wastasyidu syahidaini mir rijalikum. Wastasyidu lan ngangkat syahid sira kabeh syahidaini ing saksi loro, sing saksi loro iku mir rijalikum saking wong lanang-lanang sira kabeh. Lawal maslahatu te maslahat misale fihi ing dalam istisyad iku dunyawiyatun bangsa dunyawi. Bi khilafiyah hale berbeda ni misale syahadah atau maslahat finnat bi ing dalam masalah sunat. Nah ini termasuk bab-bab sing banyak masalah ya. Saya belajar kitab di bab tolak. Bab tolak ya, bab paling sensitif. Karena kalau ya betul kita tolak berarti kita menggauli istri adalah haram. Meskipun tidak sampai zina ya. Tapi kalau tidak, ya pokoknya masalah. Sekarang sampean saya tanya. Orang menceraikan istrinya untuk menjadi sah cerai itu harus ada saksi enggak? Untuk menjadi sah cerainya? Enggak kan? Kamu marah, bentrok sama istri di dapur, tolak tuki, menjadi tolak enggak? Menjadi. Tapi di bab tolak itu Allah ngendikan di bab tolak yang mulai lima tu harimu ma'ahallahu la katab tadi mana kok marrota aswajib. Itu ada kata wa asyidu dawe adlim minkum. Di antara irsyadnya Allah itu kalau tolak itu harus ada dua saksi. Maka para usuliyin ini berpikir apa dua saksi itu syarat sahnya tolak? Apa syarat untuk orang lain atau hakim mempercayai terjadinya tolak? Itu kan ada sekian kemungkinan. Itu kan sama dengan misalnya ada kata wa butalul yatama hatta ila balaghun nikah. Ujilah anak yatim itu. Apa betul kita butuh menguji? Apa uji ini supaya kita tahu dan itu tidak harus lewat ujian. Misalnya dari indikasi perilakunya yatim tadi. Ini bab-bab yang para usuliyin itu enggak berhenti berpikir. Saya ulang lagi ya. Tolak itu hakku zauji. Sehingga kalau zaud melafadzkan tolak secara sorry, harusnya ya waqa'at tolak. Cek masyhudan balik itu disaksikan amlam yusyahad atau tidak disaksikan. Tapi tentu ini melahirkan sekian problem. Misalnya ada perempuan solihah, misalnya bapak itu solihah. Ingat betul kalau suaminya sudah mentalak. Setelah iddahnya selesai, kalau iddahnya belum selesai nggak masalah. Nanti saya tunjukkan ya masalah tafasilu hukmil mu'taddah. Iddahnya sudah selesai, istrinya ini merasa dosa betul kalau digauli karena dia ingat betul kalau sudah ditalak. Saya ulang lagi ya. Ada seorang perempuan solihah. Tentu yang perlu kita pikirkan yang solihah. Ada perempuan solihah, ingat betul, dia ingatannya nggak ada masalah, normal baik. Ingat betul kalau dia ditalak. Setelah masa iddahnya selesai, si suami mengklaim kalau dia itu tidak mentalak. Mungkin otaknya tidak pati benar atau ingatannya tidak pati benar. Atau dia bohong, memang eman setelah boleh bojoku ya angel.
Haris tahu sekali, sangat-sangat. Ini tuh direktur Mahatali, santrinya banyak mahasiswi tapi belum nikah. Nah, itu misteri pernikahan. Logikanya kan ganteng, terkenal ngalim, direktur kan tinggal milih. Tapi justru karena keangkuhan itu jadi kesulitan. Jadi justru karena keangkuhan itu jadi sulit. Nanti tak ijazahi Pak, supaya gampang. Tak ijazahi sabar belum nikah maksudnya. Bukan dijazahi cepat nikah. Jadi jangan GR dulu. Jadi saya ke Pak Haris, selain saya dianggap gurunya, ini teman saya mulai dulu di Sarang. Jadi pertama ada Mahatali di Sarang itu yang dijadikan latihan ini Pak Haris jadi siswa saya. Angkatan kedua apa ketiga? Ketiga. Saya ulang lagi ya. Nah ini memang Mbah Sahal terkenal ahli fikih. Saya kenal banyak sama beliau karena memang beliau itu sepupunya mbah saya. Dulu ketika mondok di Sarang sering di rumahnya mbah saya. Jadi Mbah Sahal itu punya ibu namanya Badiah. Itu adik kandungnya buyut saya namanya Sofia. Jadi buyut saya itu Sofia punya adik Badiah. Yang Badiah di Mbah Mahfud melahirkan Mbah Sahal, yang Mbah Sofia itu terus punya anak mbah saya, terus ibu saya. Makanya saya kalau manggil itu mbah. Terus Mbah Sahal punya mbak namanya Muzayana, yang punya anak Lekoyum, punya adik namanya Khadijah, yang punya anak Bizza. Jadi ya saya kesini itu ke keluarga, jadi saya tahu banyak tentang Mbah Sahal. Beliau terkenal faqih ya, karena sebelum ke Sarang sudah alim. Sudah alim ketemu orang alim namanya Besibir. Sudah alim ketemu orang alim, metode belajarnya benar, jadi alim itu. Mbah Sahal kalau menyak saya gini, kowe ngalim biasa, kitab saiki gampang. Aku alim lu top, dhisik ku kitab angel. Saya masih ingat kata-kata itu. Terus cerita dia, aku dhisik nek ngalim ning Lasem. Jadi Mbah Sahal itu punya ipar namanya Kiai Mansur. Abahnya Gus Koyum namanya siapa? Kiai Mansur. Kiai Mansur itu bin Khalil. Khalil itu katibnya Mbah Mahfud Termas. Tulisannya bagus, udah kayak Pak Haris, bagus. Pak Haris itu tidak bagus tulisannya juga nasibnya. Dalam hal nikah ya, dalam hal. Semua santri Sarang itu iri sama Pak Haris, kok bisa jadi direktur di Mahatali mana ini Haji. Tapi mereka setelah tahu nggak payu rapi tidak jadi iri. Ternyata sama saja, jadi irinya tidak jadi. Tidak biar sampean tahu sanad ya. Jadi dulu yang muridnya Mbah Mahfud yang alim itu tentu yang masyhur itu ya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau dari Lasem itu Mbah Khalil sama Mbah Maksum, ya, sama Mbah Sidik. Mbah Sidik itu bapaknya Ahmad Sidik yang dulu Roisam. Itu orang Lasem semua. Jadi Mbah Maksum, Mbah siapa tadi? Khalil. Nah, Mbah Khalil punya anak Kiai Mansur. Karena Mbah Khalil itu katibnya Kiai Mahfud, tulisannya bagus. Naskah-naskah Nailul Ma'mul sebelum dicetak itu ada di Lasem, di Kiai Mansur. Nah itu ketika Mbah Sahal mau belajar Lubul Usul sama Mbah Zubair itu ngambil naskah Nailul Ma'mul, qoblal matba'ah, qoblal to'i maksudnya sebelum apa dicetak. Makanya di sini Mbah Sahal sering mengutip kitab apa Nailul Ma'mul. Maksudnya binus khotin wairi matbu'ah. Beliau di Muqaddimah ngendikan apa? Binus khotin wairi matbu'ah, dengan naskah yang belum apa dicetak. Itu diabahnya Gus Koyum. Jadi Koyum bin Mansur bin Khalil. Karena Kiai Mansur itu iparnya Mbah Sahal, itu sering dipinjam. Jadi dulu yang memanfaatkan itu hanya Mbah Sahal karena ipar. Sebetulnya bukan karena ipar, karena bisa baca. Coba sampean mbok iparnya kan tidak ada gunanya. Nah, makanya saya tuh nggak terima kalau ada orang cerita Mbah Sahal alim karena bisa mengakses kitabnya siapa? Mbah Mahfud. Apa gunanya ipar kalau tidak bisa baca? Terus Mbah Sahal kalau belajar itu 3 kali, itu ma'ruf, terkenal. Jadi sebelum ngaji Lubul Usul sama Mbah Zubair, beliau ngajar sama teman-temannya. Terus sinau sendiri, terus ngaji sama Mbah Zubair 3 kali. Itu ma'ruf. Jadi aku nak keliru, aku yo kebangetan. Jadi dari Mbah Zubair, dari Mbah Sahal itu nak aku keliru, aku kebangetan. Dan ijazah yang sama ini yang sering dijazahkan Mbah Mun ke saya. Makanya ini saya ijazahkan ke jenengan. Kata Mbah Mun gini, saya sering. Zaman itu Mbah Mun masih sering ngajar terus. Hak kena kepengen ngalim. Itu sebelumnya ngaji be gurumu sinau dhisik. Jadi kayak pas ngurungokno gurumu karek ngecek
angger wacanane iku kok bener terus, kowe wis ngalim, wong nyatane bener terus. Taruh saja sampean tadi sebelum ketemu saya sudah belajar. Bacanya kok bener terus, cocok sama saya. Berarti wis alim. Kok tiap sak lemper salah separuh? Ya fatal. Nah, sehingga nggak perlu guru itu kangelan nasihat. Bukan fima kuria alihi saja, bukan kuria alihi pun sudah benar karena Mbak Sahal kan masih ingat betul pas saya belajar sama teman-teman bacanya misalnya Yasmalu. Setelah ngaji Mbak Zubair baca Yasmalu, oh benar. Beda dengan Pak Haris, pas belajar Yasmilu. Pas gurunya baca Yasmalu, tetap Yasmilu. Karena pas gue baca Yasmalu dia tidak dengarin. Padahal yang benar dalam kamus itu Yasmalu, bukan apa? Bukan Yasmilu. Itu Mbah Mun ngijazahkan gitu. Sehingga ketika saya ngaji mahali sama beliau dulu, saya ngaji mahali, ngajar Fathul Wahab, karena beliau dulu masih ngajar terus. Itu saya ngaji setengah tahun. Ngaji Fathul Wahab itu saya hanya setengah tahun. Terus di PHK sama Mbah Mun. Kata Mbah Mun, "Kak kowe nak ngaji di Sergom, mari aku isin aku dhisik ngaji ora sergem." Dadi aku nak murid sergem isin wis lereni ngaji. Kata Mbah Mun ini. Oleh maca nek wis kembar mek aku, sampun yo wis leren ngaji ngono wis leren. Karena tadi kalau kita sorogan sama Mbah Mun kan tidak mungkin beliau kiai besar situ. Tapi sebetulnya bisa diakali. Kamu bikin grup saja kelompok yang memastikan misalnya bacanya itu begini. Setelah kamu baca tahqiq terus ngaji sama Mbah Mun atau dulu sama Mbah Sahal. Kan tinggalnya mak Mbah Sahal baca walil ibahati, sudah benar ini jer majrur masih benar lah kalau itu. Walil naqdi. Misalnya lisikoli. Sehingga misalnya kamu baca lid dilalati, terus Mbah Mun baca lid dalalati. Suatu saat nanti Mbah Sahal baca lid dilalati. Oh, berarti mas dari loro, kadang dalalah, kadang dilalah. Saya sama bisimai. Misalnya kamu memastikan bisimai, ternyata Mbah Sahal baca bisamai. Kamu mesti mikir, ini salah fatal apa pilihan? Nah, karena kamu nyari-nyari di kamus. Yuqalu simaan wa samaan sawa. Oh. Alime sepodo. Nenggak lafaz simain. Wah itu kalau sekian jilid kitab itu pasti alim. Saja kan pasti alim. Karena Anda selalu mengkonversi terus. Nah sekarang problemnya anak-anak sekarang ngaji bahasa hal itu blank. Dia tidak sinau tidak apa terus ngaji maknanya. Pas bahasa nerangkan karena dia maknanya orang rumah. Itu kasus betul sampai sekarang. Kalau kamu sinau betul, Mbak Sahal nerangkan level mafhum, kamu bisa ngikuti. Tapi kalau nggak sinau, kan sibuk mak. Coba misalnya Mbak Sahal nerangkan mafhum, kowe jek sibuk maknane bigol, blo, gedoblo, kan pakai misalnya. Pas lagi nulis blo, Mbak Sahal nerangkan, mulane urip ngene-ngene. Kan seorang kiai kan sering ngendikan langsung mafhum. Kowe jek sibuk maknane blo. Dulu nggak boleh, santri belajar itu nggak boleh. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik tuh alim dulu, hakam muwatta, hafal, banyak, baru ngaji. Ya yang baca Imam Syafi'i. Imam Buaiti alim, dia baca di Imam Syafi'i. Makanya qala fil Buaiti, yang baca kitab Imam Buaiti, Imam Syafi'i hanya mendengarkan. Makanya saya percaya diri sekali ketika baca kitab, karena saya pernah membaca ini di depan kamu. Dan saya dengar beliau juga baca seperti saya. Akhirnya kan, nah itu bahasa hal nggak sekedar 2 kali kata bahasa. Teman-teman aku kental semua. Jadi bikin grup yang anak-anak alim. Paham ya? Habis itu beliau ngajar di setengah alim, yang setengah alim. Malamnya jam 11 ngaji sama Mbak Zubair. Itu Pak D saya kalau cerita. Pak D saya itu Pak Komedi, Pak D saya itu dulu ngaji bahasa juga. Mbak Zubair itu saking senangnya Mbak Sahal itu ngaji jam 11 malam itu kalau Mbak Sahal belum datang itu gak dimulai. Jadi kata beliau, aku iman ilmu. Nah, saya ngaji karena sing paham aku rugi. Genteni Mas. Kalau aku jadi Mbak Sahal, ya karek terus ben keren. Kalau saya ngalami itu pelajaran Ibnu Labib. Dulu Bakhim itu kalau ngajar Muni, kalau saya belum datang belum dimulai. Karena saya kan anaknya bapak ya, bapak hafal Quran, saya ya insya Allah hafal. Dan itu kan di Muni banyak pedotan-pedotan aja tuh. Sehingga kalau beliau memang harus ada yang alim hafal Quran untuk meneruskan ayat-ayat potongan dia Muni.
Jadi saya syukur sekali. Setidaknya ada miripnya dengan mbah saya, mbah Sanadi. Jadi saya tidak mau mirip Pak Haris. Jadi itu musibah. Nah ini metode, ini penting. Saya mohon sekali, jadi kalau antum sebelum ngaji sama mas saya, mohon sinau dulu. Nanti kalau sampai sorotkan Pak Haris semua kan tidak mungkin. Setelah kamu baca, kamu kan tahu tadi baca saya Rofa, Nasob misalnya. Ternyata kamu baca Rofa, Pak Haris baca Nasob. Kalau kamu khusnudon ya langsung anut Pak Haris. Kalau suludon jangan-jangan Pak Haris yang salah. Tapi itu kan kalau sama Pak Haris, kalau sama Basal kan tidak mungkin kita suludon. Nah, makanya disebut al-muwatta. Ciri utama kebenaran itu setelah dikonfrontasi hasilnya sama. Makanya kata Imam Malik, "Aratu kita biha ala sabina min fuqaha al-Madinah, faquluhum wa ta'ana." Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 orang ahli fikih Madinah. Faquluhum wa ta'ana, semuanya setuju, muwatta'ah itu setuju. Pas sampai itu al-muwatta', maka kitab ini tak namai al-muwatta' yang disetujui. Nah tentu kita mencari persetujuan bahasa hal susah, minta persetujuan misalnya Gus Naji susah, apalagi minta persetujuan orang sesibuk Mbah Mun susah. Gampang saja, Mbah Mun baca Wahab, misalnya kilatan Wahab atau kilatan Bukhari, sampai belajar dulu, paham ya? Belajar dulu, ternyata misalnya Mbah Mun baca babun as-sholatu misalnya. Kamu kan tahunya kan dari Pak Haris ilmunya masih amatir babus sholati misalnya. Ternyata setelah ngaji Mbah Mun atau ngaji bahasa hal orang-orang kali berbabun as-sholatu, babun as-sholatu, babun as-shol. Itu kan kalau di kitab-kitab Fathul Wahab kan sering babun malah bitan. Tapi orang-orang kayak Pak Haris kayak saya pun itu nggak berani baca babun as-sholatu, tetap baca babus sholati. Padahal jelas di Wahab kadang ada babun bitan bin ehada babun. Nah itu misalnya contoh kecil. Jadi dari sekian pengalaman itu kita tahu, oh iya ternyata babus sholati itu enggak satu-satunya pilihan, malah kadang babun as-sholatu ehadi misalnya kita habis sholat. Nah, kalau sampean blank kosong, kan sampean tidak tahu pilihan sampean, tahu-tahu makna nih. Ngerti-ngerti khatam Wahab, nggak pernah mandiri. Kenapa ini rofa? Kenapa ini nasab? Tapi kalau lama sekali, ini resep itu. Saya utarakan ini karena takdim saya sama Basal, sama Gus Rodin, sama keluarga. Paham? Ini lakukan. Cuma khusus guru-guru kayak Pak Haris, nanti itu sama tak beri hak sebenar sopo boleh agak ragu. Ini demokratis. Tapi kalau gurunya Mbah Mun ya jangan gitu, ini yang benar sopo, mesti gue yang salah. Tapi kalau guru-guru latihan gini ya nggak apa-apa. Saya gojok ini supaya ada ujub nggak apa-apa, jadi ini menaikkan kelas Pak Haris. Dulu itu Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid alim alama, tapi tidak bisa-bisa muka syafah. Dia sregep sholat qobliyah ba'diyah, shaimun nahar qaimun laili, tapi tidak bisa muka syafah. Tiap hari maca resmi ngaji, tapi tidak bisa muka syafah. Terus tanya sama gurunya, ya Abu Yazid, saya ngaji sama jenengan puluhan tahun dan saya murid paling sregep, paling alim, paling sregep ibadah kok tidak muka syafah. Kata gurunya lucu, Abu Yazid itu orangnya senang. Kalau kamu ingin muka syafah gampang. Kono adol gorengan ning pasar. Jadi sing didol candalem ning pasar kuwi sing adol gorengan ning apa? Pasar. Tak jamin bariku ke muka syafah. Marah muridnya. Marahnya itu bilang begini, subhanallah. Oh pas bilang subhanallah dimarahi sama Pak Yazid. Fa wa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Kamu itu bukan mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri, tidak memantaskan diri kamu sendiri. Khidmah anda adol jajan yang pasar. Senang khidmah mulang, jadi direktur, terus doang muncul. Kalau kamu betul karena Abdullah dikongkon guru apa saja, ya bedanya apa? Coba Pak Haris dari direktur sama yang di dalamnya Gus Rozin, misalnya bagian masa. Indahwah sama, karena sama-sama khidmah. Tapi anak ini ketika merasa ketua pondok, merasa penting, disuruh dol gorengan itu izin. Pas izin bilang subhanallah, kata gurunya, fawwah ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsa. Kamu itu tidak mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri.
Makanya dalam tradisi Toriko itu orang-orang kayak Pak Haris pun itu disuruh pakai baju khirqah, baju suwek-suwek. Tapi saya tidak nyuruh, saya ada gurunya. Supaya bisa melumat egonya, ujubnya. Nah karena ini tidak ada khirqah, tidak ada dodolan gorengan, nah, ini tak gejlok saja. Ini pengganti adol apa? Jadi ini lebih ringan. Nah, lebih ringan. Jadi jangan kira kita ini tidak punya ujub. Misalnya kita merasa kiai, kalau nggak naik mobil nggak dihormati menjadi aneh. Subhanallah, santri tidak roh hak itu. Sebenarnya kita ini bukan mensucikan Allah, mensucikan diri kita. Tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ini penting saya utarakan karena kita ini sudah lama hidup modern, tapi tradisi-tradisi seperti ini harus kita teruskan. Orang itu nggak boleh umur luhur, nggak boleh ujur. Sehingga saya pun sampai sekarang itu, kalau ke sarang itu, kalau sowan bangun ya lewat jalur anak-anak dalam. Bahkan anak dalam mulai era saya sampai sekarang masih banyak yang ngaji saya. Bagi saya itu khidmah. Nah, ini penting, ini khas-khas. Nah, bahasa hal itu termasuk orang yang menangi seperti itu. Jadi dulu beliau di sarang itu ya dalam hal alim diperlakukan orang alim, tapi dalam hal santri ya diperlakukan alam santri. Sehingga beliau ya lama sekali mengalami masa bakti. Makanya ini kaifiah dari Mbak Mun, dari Basal, saya mohon dipraktekkan ya. Jadi sebelum jenengan ngaji sama orang alim, belajar dulu. Dan kamu harus ingat keputusan Anda tadi baca rapat nasabnya. Sehingga nanti ketika ngaji sama orang alim tadi beliau baca, kamu tinggal nasihkan. Kok benar 100%, berarti di bab itu Anda sudah alim. Kok salah 50%, berarti ya parah. Nah salah emosi jiloro, jadi iso lah jangan-jangan yang salah guru saya. Nah terima Pak Haris ya. Tapi kalau gurunya yang para mursyid, para orang-orang yang didikil ya jangan. Itu ijazahnya Mbak Sal. Saya masih ingat betul ketika sebelum wafat beliau tak bawain kitab Al-Qala'id Al-Uluhiyah karangan Mbak Sahal, karangan Mbak Zubair, yang di situ ditulis di Tashihi Tilmidihi Sahal Mahfud. Saya masih ingat beliau senang sekali tak bawain kitab itu. Dulu itu ya hanya dicetak, tapi sebelum beliau wafat kurang sekian tahun diputuskan oleh Madrasah Ghazaliyah jadi muqarrar. Jadi muqarrar di MTS itu ada kitab yang karangannya Mbak Zubair, di situ ditulis di Tashihi Tilmidihi Sahal Mahfud. Itu betapa luar biasanya Mbak Sahal, seorang alim gurunya ngarang kitab, beliau disuruh sampai ngaji munggah syafaat. Itu kan musibah betul, parah. Jadi kalau sampean istinad ya, punya sanad dengan Mbak Sahal, di antara kaifiahnya ini saya bocorkan. Ini bukti takdim saya sama keluarga besar Kiai Sahal. Kamu belajar dulu. Saya sama. Makanya saya baca kitab PD itu bukan karena sombong. Saya itu belajar wahab, malamnya ngaji bangun. Saya itu belajar lagi, kadang sama Bisufur, kadang terus begitu. Sehingga saya tahu kalau bacaan saya ini sudah benar, karena tadi Mbak Mun ya baca seperti malamnya saya putuskan saya baca rofa nasabnya kok. Setelah sekian hari, sekian tahun kok kesamaannya sampai 100%. Anda kan boleh mustakil, sudah mandiri, berarti Anda bacanya sudah. Karena ini keputusan Anda baca ini sebelum dibacakan, berarti kan ini keputusan Anda. Paham ya? Itu dilatih. Mohon kula terus nanya. Walid tahdidi lan diantara apa wurudul amri itu litahdid. Atus imalu masih itu. Terus ben ka apa wae lakone. Terus sudah wali iradatil imtisal. Wali iradatil imtisal lan krana mok kepengin den turuti perintah. Kapaulika kaya dene pengucap sira liwiri roki iki kamaring saliyane budak sira ing dal atsi nalikane ngantuk. Pemuni iskini ma. Iski nyirami ana sira ning ingsun maan iki. Yaitu ingin saja dituruti. Walid ini kalau kepada budak Anda kan Anda mewajibkan, tapi kalau tidak pada budak Anda sifatnya permohonan. Walil izni lan krana muk memberi izin kakaulika kau jenis pengucap sira liman maring wong toroka kang ngethuk sapa man toroka kang ngethuk sapa man al-baba ing pintu kowe ngucap utuhul wis mlebu. Lawa ba'dhum te sebagian ulama iku adroja iku mlebono sapa ba'dhum hada iki fil ibahati enggal ibahah. Artinya membolehkan masuk. Wali tak dibilang amar iku krana ngekeki tata krama kakaulika liwiri mukallafin.
Kaya pengucap sira liwiri mukallafin kul mimma yalika kul mangano sira mimma sanging apa wae yali kang nyandingi apa maka ing sira. Wa ba'dhum sebagian ulama iku adrojang lebono sebadum hadza finnat dalam sunat. Lawal awalu te kaul awal ku farqa bedana apa awal bi anal adab lan sakmene adab iku muta'alliqun berkaitan bi mahasinil akhlak lawan api-apike akhlak atau akhlak sing apik. Wa islahil adati lan benerno adat utawa adat sing perlu dibenerno. La wal nadba wa bi anna nadba bi thawabil akhirah. Nah dikatakan mandub itu thawabnya akhirat. Tapi kalau dikatakan takdib itu hanya terkait mahasinil akhlak. Ama akul mukallaf yang apun ta imangan wong mukallaf masa ing perkara yalikan nyandingi apa maji ing mukallaf iku mau faman dubur mongko iku sunah. La wa min malan saking perkara wal aqlu mimma yali wa rahu iku makruhun iku napa? Makruh. Haitsu la ida asira ora ida iku mujud wa illa fa haramun mongko iku haram. Terus mengke napa dipikir malih sing jelas kalau suwun ilmu usul fikih yang dikarang Syekh Zakaria Al-Ansori terus banyak syurahnya termasuk Mbah Mahfud Termas yang ngarang Nailul Ma'mul. Kemudian kitab itu dimudahkan lagi oleh Basahal dengan ini Thariqatul Usul ini. Dan saya masih ingat betul beliau itu bangga sekali ketika main di Ahqaf. Di Ahqaf ternyata di antara muqarrarnya itu pakai kitab Thariqatul Usul. Jadi kita ikut senang sekali. Menurut saya itu bagus karena Basahal itu produk Indonesia betul. Karena beliau di Mekah itu hanya beberapa dapat ijazah. Jadi beliau alimnya ya ngaji kepada Ki Abdul Hadi, tentu dulu ngaji beberapa ulama kajen. Beliau ke Sarang sudah alim. Karena sudah alim itu beliau ke Sarang yang langsung ngajar teman-temannya, yang ngajar yang selevel ya yang di bawahnya. Kemudian beliau istifadah sama Mbah Zubair. Ini penting karena saya tidak punya waktu lama ya, penting saya utarakan berkali-kali metode ini. Karena Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, dulu sering sekali saya masih menangi Mbah Sahal pakai mobil coklat, masih ketua PW NU itu kali jagungan sama Mbah saya. Saya ulang lagi ya, jadi Mbah Sahal itu selain metodenya benar juga mendapatkan kitab Nailul Ma'mul tadi dari iparnya, berarti dari Mbah Mansur iparnya. Mbah Mansur dapat itu dari Mbah Khalil karena Mbah Khalil itu katibnya Syekh Mahfud. Nah kalau Sarang itu bejo karena tadi Mbahnya Mbah Mun itu muridnya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abu Bakar apa? Itu yang buat metode muhafadzah. Ya korban baiknya kita. Kalau nggak naik, nggak muhafadzah udah naik apa? Kelas. Nah terus Sayyid Umar Sato itu punya cucu namanya Hamzah Sato. Pertama rawuh di Indonesia itu di Bangil, Kila di Bogor. Walhasil singkat cerita bahwa Hamzah itu mencari-cari murid mbahnya, datanglah ke Sarang, kembahnya Mbah Mun. Terus Sayyid Hamzah Sato akhirnya hidup di Sedan. Lahirlah orang-orang alim di Sedan, kayak Mbah Zawawi itu punya anak Ki Johari yang jadi pondok Encong. Terus Ki Johari punya adik namanya Mbah Mada, itu garwo adiknya Mbah Sahal, Mbah Khotijah punya anak Bizak. Bizak punya putra yang dulu di sini, golongan Elek Salam dan sebagainya. Jadi artinya kita ini silsilah kita ini sudah benar. Kaifiyah kita, manhajiyah kita sudah benar. Makanya saya mohon apapun modernnya Mahatali, saya senang sekali masih ada metode ngaji kayak gini. Karena ini yang didapatkan Mbah Sahal dari para masyayikh. Soal atas nama era modern Anda butuh sarjana apa Anda itu ya nggak masalah, itu orang modern, kebutuhan zaman, arifan di zaman ini tidak masalah. Tapi apapun arifan di zaman ini kita jangan meninggalkan metode yang pernah diajarkan para guru-guru apa kita. Sampai kalau ngaji kitab fikih itu mesti ada kata-kata gini, qala fil Buaiti itu nama orang. Tapi Imam Syafi'i itu kalau mau fatwa itu Imam Syafi'i duduk, Imam Buaiti yang ngendikan. Ketika Imam Syafi'i mendiamkan itu, artinya fatwa yang di atas namakan Imam Syafi'i benar. Sehingga disebut qala fil Buaiti, Imam Syafi'i dawuh fil Buaiti itu tidak nama kita, nama orang. Begitu juga kalau yang mewakili Imam Syafi'i itu Imam Muzani disebut qala fil Muzani, apa? Qala fil Muzani. Itu betapa mulai dulu, itu murid yang baca. Sehingga hadis-hadis itu qara'tu ala syekh
Fima qara'tu alaihi, muridnya yang baca, gurunya Iqra. Nah di Indonesia yang masih begitu fanatik itu hanya orang Quran. Enggak ada orang hafal Quran guru yang baca, pasti muridnya yang baca. Tapi menurut saya harusnya itu juga di kitab. Ini saya tahadus binikmah bukan sombong. Dulu teman sekelas saya yang nyucup saya itu banyak. Alasannya bukan karena saya gurunya. Dulu kalau pelajarannya Mbak Kim, pelajarannya Mbak Mun yang sering baca itu saya. Sehingga mereka anggap saya itu gurunya. Nah itu masih orisinil. Maka sebetulnya kayak Mahatali gini yang baca jenengan bukan saya. Tapi nak sampai pelagak-pelagak kan Pak Haris ini sih. Jadi saya mau metode ini mesti akal-akalannya Pak Haris ini seperti ini. Guru yang baca, murid mendengar. Sebenarnya kalau ingin alim itu sampai yang baca, saya mendengar. Tapi resikonya kalau sampai salah kan direkturnya yang isi. Akhirnya terus ngakali terus dengan mau semoco barokah. Nah ini korban tipu-tipu ini. Jadi itu sebetulnya nggak ada dalam sanad apa kefiah seperti itu dah. Nah, tanyakan Mbak Sahal, dulu ketika ketemu saya Yasin ya beliau yang baca. Qra' baca. Setelah baca sekian kuras kok benar anta ahlun litil kal ijazah, kamu ahli, terus ijazah amak. Dulu gitu semua, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik disuruh baca. Makanya fima qara'tu ala Malik. Sehingga di fikih ada kitab Mukhtasarul Muzani. Disebut qala Syafi'i fil Muzani, qala Syafi'i fil Buaiti. Karena yang baca murid. Makanya Imam Bukhari dalam bab Kitabul Ilm babun al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh haddatsana kada wa kada terus bidalili hadisi Imam bin Sa'lab. Jadi Imam itu orang kampung datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, dia yang baca Pak Haris. Itu sampai lihat nanti di Kitabul Ilm babun al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh. Terus di Imam itu unik, cara tanya ke Nabi gini. Tanyakan pertama Nabi santai-santai di masjid. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kata sahabat-sahabat memberi isyarat itu. Dia masih jangkar, ya Muhammad, inni sa'iluka famusaddidun alika fala tajidanna ala nafsika fiyya syai'an. Saya ini tanya kamu dan tanya saya ini agak-agak kasar. Musaddid itu agak kasar, tasdid. Makanya disebut asyidda walal kufar. Jangan ambil hati ya. Kata Nabi, is'al ma badalak. Ya silakan kamu tanya. Terus Imam mulai ngomong terus. Saya kedatangan Rasul kamu, utusan kamu. Terus bilang Rasul kamu kalau kamu mewajibkan orang misalnya sholat 5 waktu. Apa betul? Na'am. Kata Rasul kamu harus puasa Ramadan. Apa betul? Nabi bilang na'am. Terus pokoknya Nabi itu mau ngendikan na'am. Nah, ternyata semua yang dikatakan imam ini menjadi ilmu. Ya seperti itu kewajiban Islam. Ada kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban ini. Padahal yang baca ini imam bukan kanjeng. Makanya al-qira'ah ala syekh bimanzilati qira'atis syekh. Karena syekhnya diam tapi mengasih. Itu lama sekali dipraktekkan. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Imam Syafi'i yang baca Muwatta. Imam Muzani, Imam Buaiti ngaji sama Imam Syafi'i, yang baca juga Imam Muzani, Imam siapa? Buaiti terus. Termasuk bahasa hal dulu ngaji bahasa yang baca bahasa. Ya tapi karena ini zaman akhir, saya juga kasihan kalau sama Pak Haris. Kalau sama baca salah, pasti yang malu itu Pak Haris. Nah, orang Muslim kan wajib menutupi aibnya orang Muslim. Jadi man satara musliman satara. Wah, jadi ini kompromi. Sebetulnya ini metode yang kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, ini darurat tiap hari. Karena Pak Haris nggak sempat mikir itu, yang dipikir judul jadi dia sudah kacau pikirannya sudah. Ya saya teruskan. Walin engdari lan krono amar iku lil engdar. Nahu kul tamat ta'u fa inna masirakum ilan. Wa yufariqu lan bedani apa engdar atah tidak ing tahdid. Oleh bedani diwujubi tironi kelawan wajib kebarengane tahdid bil wa'idi lan ancaman kama fil ayat. Wa bi anna tahdida lan santane tahdid ku atafiku medek-medekno. Beda wal ingdaru ta ingdar mau iblahul mahfufi minhu iku mau nyampeno barang sing perlu dikuatiri.
Walil imtinani lan kadang amar iku mau nunjukno paring nikmat. Misalnya Allah dawuh kulu mimma razaqakumullah. Ora kok kowe mangan terus ngerti kenapa kok mangan? Kulu mimma razaqakum. Ndak. Allah itu menunjukkan kasih sayangnya ke kita dengan membolehkan kita makan. Bukan kok terus kita wajib makan terus. Salat yo wajib, mangan yo wajib. Karena Quran dawuh wa aqimus salat, salat yo wajib, mangan yo wajib. Terus kowe salat mbek mangan, melakukan dua amar sekaligus. Ayo sarap gitu no. Sarap perlu diobatno niku. Meskipun alasan Anda gitu, wa aqimus salat ya perintahnya Allah, kulu mimma razaqakum ya. Itu kalau dua perintah dilakukan sekaligus kan bagus. Poinnya dua ya udah ada gitu. Jadi kulu itu imtinan. Allah menyuruh kita makan berarti Allah bukti punya minnah, punya peparing ke kita. Dan wa yufarikulan bedani apa imtinan alibahata ibahah bitironi. Kelawan kadrangnone imtinan bidik lima. Kelawan nyebut perkara yukta juga den butono apa ilahi maring. Walil ikrami lan kadang perintah iku krana mulyakno nahu udkhuluha bisalamin aminin. Mlebu sira ing jannah oleh mlebu bisalamin kelan selamat atau kelawan untuk salam aminin atau khali sentosa. Tentu itu ikram. Artinya Allah zat yang ghaniyun hamid, zat yang lahul asmaul husna menyuruh kita udkhuluha. Itu luar biasa, itu bentuk penghormatan. Bukan urusan masuknya tapi urusan apa? Ikram. Ya kalau sampai sama nggih sementing kalau saged nderekaken kersanipun keluarga besar Mbah Sahal, kula khidmat sekali, kula bangga kalian Mbah Sahal karena itu mbak saya dan syaratnya juga sama. Jadi misalnya saya ulang lagi ya, jadi syaratnya Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, beliau ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar siapa? Syato. Atau misalnya saya Mbah Mun ya saya Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji sama Mbah Hasyim ini juga menangis saja Mbah Mahfud apa? Termas. Karena fi babil fikhi itu Mbah Hasyim enggak pernah istinad sama Mbah Khalil Bangkalan. Tapi kalau fit tafsir itu Mbah Hasyim ngaji Mbah Khalil Bangkalan, dan Mbah Khalil ini mulazim di Syekh apa? Nawawi. Jadi Syekh Nawawi Banten itu mulazim yang dari Indonesia, kawasan Sidan itu ada namanya Mbah Syakur, abahnya Mbah Fadl. Paham ya? Di Kudus ada Syekh Raden siapa? Asnawi. Kalau di Bangkalan itu Syekhona siapa? Khalil. Malah Raden Asnawi itu ya masih keluarga sini, masih keluarga saya, keluarga Mbah Sahal karena masih cucunya Mbak Asnawi sepuh. Jadi Mbah Sahal punya ibu namanya Badiah. Badiah itu adik kandungnya buyut saya. Badiah itu punya ibu namanya Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Nah, itu Asnawi sepuh ini yang melahirkan sekian kiai. Nah, terus guri-guri itu ada Asnawi yang Raden, makanya ada Asnawi sepuh, ada Asnawi apa? Nah, Asnawi Raden ini yang muridnya siapa? Syekh siapa? Nawawi. Tapi ini murid paling spesial karena Syekh Nawawi itu berpesan kalau beliau wafat, istri mudanya yang terakhir disuruh nikahi Syekh Nawawi. Syekh siapa? Mbak Asnawi sepuh, namanya Nyai Hamdana. Sehingga Asnawi Raden ini punya garwa Hamdana itu bekasnya gurunya. Itu Mbak Mun pernah cerita saya, karena Nyai Hamdana dengan Syekh Nawawi punya anak namanya Zuhriyah, sehingga Syekh Asnawi ketika punya anak lanang dengan Nyai Hamdana dinamakan Zuhri. Zuhri punya anak Ni'am kalau nggak salah, terus Ni'am punya anak Bisafid yang jadi mantunya Bakir. Jadi kalau nggak salah Hafid bin Ni'am bin Zuhri bin Asnawi. Nah itu punya ibu yang dulu tiga sana siapa? Syekh siapa? Syekh. Makanya sampai yang syukur di sini ini sanadnya masih mutasil semua. Ya sama, Yon Sewu kados Babaili Rozin, Kiai Fatah ya sama, semuanya sama. Karena dulu Jombang juga do ngaji sama Syekh Mahfud. Jadi sanad Jombang, yang Den Anyar, yang Tebu Ireng semuanya sama dengan sanad kita. Karena dulu semuanya kalau di Mekah do ngaji Syekh Mahfud. Sebetulnya saat itu juga ada Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Syekh Khotib itu karena dekat dengan pahamnya Muhammad Abdur Rasid Ridho, sing mulazim itu Mbah Ahmad Dahlan. Makanya Mbah Ahmad Dahlan terus jadi modern. Syekh Khotib, ya sanad kita lewat Syekh Khotib juga. Tapi karena beliau ikut gerakan Abdur,
Terus kita itu rapati sering nyebut Syekh Khotib. Sebenarnya sama, Syekh Khotib, Mbak Mahfud itu seangkatan. Makanya masyhur, Mbah Hasim sering mulazimnya di Syekh Mahfud, Mbah Ahmad Dahlan sering mulazimnya di Syekh Khotib, terutama dalam hal apa? Gerakan. Nah, sehingga afiliasinya beliau itu lebih kayak Abdur Rasid Ridho. Jadi ini sekelumit dari saya, mengenang mbah saya mohon sekali bab ini dikaji, karena perbedaan kita dengan Wahabi, perbedaan kita dengan Salafi itu adalah kalau Salafi sekali perintah Nabi, sunnah Nabi itu kayak memaksa harus diikuti. Padahal tidak semua perintah itu Allah mewajibkan diikuti. Ada lil ibaha, ada lil imtinan, ada macam. Kalau semua perintah wajib diikuti berarti assalamualaikum, salam dari sholat langsung lari. Faidah qudiyati sholatu fantasi. Nah, ini butuh analisis. Kalau sama nuruti al-amru lil wujub, berarti bersalam wajib. Melayu ya kacau. Nak bodoh aja. Saya kira demikian. Al-Fatihah.